Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik semuanya. Sekarang kita sapa Bumar dulu ya. Bumar, bagaimana kabarnya Bumar hari ini? Alhamdulillah, Bumar sehat selalu. Bagaimana untuk Pak Rohmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, kemarin Pak Rahmat sendirian, hari ini bersama Bu Maryati lagi. Ya. Karena Bu Maryati kemarin ada sesuatu yang harus dilakukan ya Bu Maria, sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Hari ini kita bertemu kembali bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah kepadanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap menjaga apa yang diberikan kepada kita ya Bu Maria. Kita masih diberikan kesehatan, maka hari ini kita jaga kesehatan kita ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan ya, pakai masker kemanapun dan dimanapun, kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Dan yang berikutnya, anak-anak ini yang agak sulit ya Bu Maria, selalu harus menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Nah anak-anak semuanya, selanjutnya supaya kita lebih sehat, lebih fit, kita jaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Anak-anak semuanya, yuk belajar kita hari ini kita mulai bersama dengan berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita bersama ya. Kita sudah sampai pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Kemarin sudah banyak kita pelajari Bu Maria. Ada teknologi pangan, ada teknologi sandang ya Bu Maria. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, setiap kali kita belajar pasti ada tujuan belajar ya Bu Maria, yang hendak kita capai. Nah, diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama dapat menemukan berbagai informasi dari teks bacaan, alat komunikasi masa kini dengan baik. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai aturan penggunaan media sosial dengan baik. Yang ketiga, menemukan akibat dari adanya keragaman karakteristik individu terhadap perkembangan teknologi dengan tepat. Keempat, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari keragaman karakteristik individu. Yang terakhir, yang kelima, dapat mengukur keliling satu bangun datar, satu bangun dengan satuan sentimeter. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya Bu Maria. Tugasnya harus dikerjakan semua. Karena ini semakin lama semakin sulit ya, seperti mengukur keliling. Kemarin hanya menggunakan satu satuan persegi ya Pak. Sekarang anak-anak sudah menggunakan satuan baku ya, satuan baku, yaitu satuan panjang ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti pembelajarannya dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita perhatikan nih, kita sedang melihat globe ya. Apa itu globe anak-anak? Apa itu globe? Itu bola bumi tiruan ya. Miniatur ini. Iya, bola bumi tiruan globe. Nah, kemudian ketika mereka melihat globe, ternyata sepupunya Benny ya Bu Maria,
Dan Aito yang dari Jepang itu ikut bergabung. Juga ikut menjelaskan juga itu Pak. Iya. Karena mereka ternyata memperpanjang waktu liburnya. Iya. Nah, ini yang paling menarik ternyata sepupunya Beni ini itu kuliahnya di jurusan komunikasi, teknologi komunikasi. Kemudian mereka banyak berdiskusi, banyak berbicara. Nah, anak-anak semuanya tentu banyak informasi yang mereka dapatkan. Nah, sekarang anak-anak pengen tahu nggak? Nah, informasi terkait dengan alat komunikasi masa kini. Ya. Nah, supaya kita bisa tahu lebih jelas, ya sekarang kita baca teks berikutnya, benar ya. Silahkan anak-anak bisa mengikutinya. Diikuti anak-anak juga, bacaannya dipahami, ya. Jadi kamu nanti tahu apa saja alat komunikasi masa kini, ya. Ya, anak-anak bisa mengikuti di halaman 161. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat komunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Ini ya, anak-anak belum ada 13 tahun ya. Maka harus didampingi. Perlu pendampingan orang tua dalam menggunakan HP, ya. Makanya anak-anak tiap hari belajarnya harus didampingi orang tua ya, karena kita menggunakan gadget ya, menggunakan komputer, menggunakan handphone, ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Mariati di depan, anak-anak carilah macam-macam alat komunikasi yang ada dalam bacaan ini, yang ada dalam teks bacaan ini. Kalau sudah ketemu, silahkan anak-anak tuliskan di sini. Tuliskan di sini. Anak-anakku, setelah kamu tuliskan di sini, kembali kamu baca lagi teksnya. Kamu ulang lagi, kamu baca lagi untuk mencari informasi dari setiap paragraf. Setelah ketemu, silahkan kamu tuliskan di sini juga. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat ya, benar ya, ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Nah, di sini belum ada angkanya, Bu Ma. Anak-anak ketika menuliskan dikasih angka. Paragraf pertama, ini 1. Ya, sini informasinya 2, apa? 3, 4, begitu ya, Bu Maria, supaya lebih jelas, lebih mudah mengoreksinya. Untuk mengurutkannya anak-anak juga lebih ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah seperti itu, sekarang kita pengen tahu ya lebih lanjut tentang alat komunikasi ya. Nah, sekarang supaya kita tahu lebih lanjut, Bu Ma, kita baca teks lagi, Bu Ma. Ini silakan. Mari anak-anak, kita ikuti lagi ya. Ini aturannya juga ada di sini, Bu Ma. Iya. Kita ikuti, kita pahami bacaan ini sehingga kamu
mengerti makna dari bacaan ini ya. Ya. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, semuanya memang sering ya, kita berbeda pendapat ya, sering banget. Nah, akan tetapi kita tidak boleh perbedaan itu menjadi perpecahan, tapi harus bisa memperkaya wawasan kita, bisa memperkaya pengetahuan kita. Nah, anak-anak semuanya, dari teks tadi ya, sekarang ada beberapa hal yang dapat ditimbulkan ya, keberagaman dari sikap setiap orang itu terhadap perkembangan teknologi. Nah, seperti apa? Nah, ini yang pertama ada menerima perbedaan ya. Kemudian ada menimbulkan perdebatan. Kemudian memecah antar suku. Kemudian memperkaya wawasan dan saling menghormati. Kemudian memicu pertengkaran, berbeda pendapat biasa ya Bu ya. Belajar memaafkan, berbagi informasi, tidak mau bersatu. Ini semuanya berkat dari akibat dari perkembangan teknologi komunikasi ya. Nah, anak-anak bisa saja menjadi perbedaan, bisa saja menjadi perdebatan, bisa memecah antar suku. Nah, tapi anak-anak semuanya, kalau kita bisa mensikapi dengan bijak, artinya menghargai pendapat orang lain ya, akan bisa menjadikan wawasan kita bertambah dan kita semakin tahu ya segala sesuatu. Nah, anak-anak semuanya, ini akibat dari keberagaman sikap. Ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, menerima perbedaan ini baik ya Bu Maria, supaya tidak terjadi pertengkaran. Kalau menimbulkan perdebatan, nah ini kurang baik. Apalagi memecah antar suku dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ini hasil diskusimu ini kamu tulis di dalam kertas ya, satu potong-potong ya Bu Maria. Itu satu kalimat, itu satu kertas kecil. Nah, seperti ini. Ini tinggal kalau misalkan ini di kertas biasa boleh dipotong, karena ini di buku jangan dipotong ya Bu Maria. Kamu tulis kembali, kemudian kamu masukkan ke sini. Akibat yang positif atau akibat yang baik kamu masukkan pada keranjang yang akibat yang baik. Akibat yang tidak baik atau negatif kamu masukkan pada keranjang yang negatif. Ya, seperti ini. Nah, anak-anak tugasnya untuk paham. Iya, dibuat, dilatih ya. Latihan membuat di rumah ya. Ini biasanya kalau pramuka sering ada kegiatan seperti ini ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita amati gambar berikut. Anak-anak, ini gambar berbagai macam
alat komunikasi ya Bu Maria. Iya. Ada HP, ada ini gambar messenger kayak apanya itu pokoknya berkaitan. Tapi kalau kita lihat ini bentuknya ada persegi ya Bu Maria. Nah ini ada kelilingnya otomatis, ini keliling berarti yang hijau ini ya Bu Maria. Bingkainya ini ada bingkainya semua ya Bu Maria. Nah, bingkai ini berarti keliling suatu bangun datar ya. Nah sekarang anak-anak kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana menghitung, bagaimana mengukur panjangnya keliling bangun datar. Nah seperti ini. Nah ini satu kotak ini sama dengan 1 cm. Ya. Tapi anak-anak bisa menggunakan meteran ya Bu Maria. Misalkan pada benda yang real, benda yang nyata ya Bu Maria. Misalkan mau menghitung keliling halaman misalnya, bisa menggunakan meteran ya Bu Maria. Garis juga bisa. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ya. Ya, anak-anak dilihat itu ada bentuk persegi, ya. Persegi yang mempunyai 4 sisi, ya. Persegi yang mempunyai 4 sisi, ini yang namanya sisi, ya, mempunyai 4 sisi. Lah, setiap sisi itu mempunyai 3. Ya. Karena ada 3 kotak ya, Bu. Iya, 3 satuan persegi. Nah, ini ya. 1 cm, Bu. Tapi kalau tidak ada satuannya panjang, nah, Pak. ini di sini Bu. Nah, ini di sini bahwa dinyatakan bahwa satu kotak atau satu persegi itu sama dengan 1 cm, Bu. Iya. Berarti setiap sisi itu mempunyai panjang 3 cm, ya. Jadi sisi yang pertama 3 cm, yang kedua 3 cm, ketiga 3 cm, keempat 3 cm. Nah, sekarang kita hitung berapa keliling persegi itu. Ya, anak-anak bisa menghitung. Yang ke sini 3. Ya, tambah lagi 3. Tambah lagi 3. Tambah lagi 3. Berapa anak-anak? 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah lagi 3, 12. Kalau kita tulis, lihat di bawah itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, ya. Jadi kelilingnya sama dengan 12 cm. Iya. Bisa ya anak-anak ya? Gampang ya Bu Maria? Iya. Tinggal menghitung saja Pak. 1, 2, 3, 3. Oh ini 1, 2, 3. Oh 3 lagi. 1, 2, 3. Oh 3 lagi. 1, 2, 3, 3 lagi. Berarti 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Iya. Terus kita tulis keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Anak-anak nanti kalau mengerjakan jangan lupa satuan panjangnya. Ya, apa yang dimaksud satuan panjang? Ya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Itu satuan baku. Iya, itu satuan baku. Kita sudah mulai mengenal satuan panjang, ya. Nah, anak-anak semuanya kalau sudah jelas, sudah mengerti, sekarang ini tugas untuk anak-anak Bu Mar, menghitung kelilingnya benda ini. Ini ke sini berapa, tambah ke sini berapa, tambah ke sini, tambah ke sini, tambah sini, tambah sini. Ya, sudah dijelaskan ya kalau keliling, kamu mulai dari awal mana harus kembali lagi ke semula, ya itu yang namanya keliling. Lewatnya pinggir, 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 ya. Sudah jelas ini. Paham anak-anak? Oh iya. Sekali. Kita lanjut ya Maria. Sekarang apa ya tugasnya? Nah, hitung keliling bangun datar yang ada di halaman 167, di foto, kirim ke kelas. Tidak perlu digambar ya Bu Maria? Tidak usah. Cukup hasilnya. Tapi satuannya panjang, tidak boleh lupa karena ini sudah menggunakan satuan panjang ya Pak. Tapi nggak ada nomornya Bu Mar. Iya. Kalau Apa kita nomornya, urutkan aja Pak, yang biru nomor 1. Anu aja Bu Mar, digambar saja Bu Mar. Ini kan kecil-kecil Bu Mar. Oh iya. Ya. Digambar ya anak-anak ya. Oh iya. Digambar ini kecil-kecil kok, bisa saya bisa. Pak Romat sama Bu Mar mudah.
mengoreksinya, ya, lihat bangunnya, oh hasilnya sekian, ya, lihat di gambar. Ya, anak-anak semuanya, sebagai akhir, yuk kita refleksikan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi, informasi dari teks bacaan alat komunikasi masa kini. Yang kedua, akibat dari adanya keragaman karakteristik individu, ya, kita masukkan ke keranjang tadi, ya. Kemudian dampak positif dan negatif juga kita masukkan ke keranjang tadi. Yang terakhir, mengukur keliling satu bangun dengan satuan sentimeter. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anakku semuanya, sebagai penutup, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih kami sampaikan kepada anak semuanya yang masih selalu dengan setia mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan bersama. Dan Pak Ahmad juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di anak semuanya. Juga benar, anak-anak ya, mungkin tadi dalam penyampaiannya ada tutur kata yang tidak berkenan di anak, bukan minta maaf. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe-nya yang masih merah, silakan dipencet supaya bisa berwarna putih, kemudian di like dengan tombol yang atas seperti ini, ya. Jangan lupa di-share kepada semua grup sosial media. Sebagai penutup, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.